Halo, selamat datang di perkuliahan kromatografi di minggu ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang HPLC, ya, High Performance Liquid Chromatography, atau kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia ini sering disebut singkatannya sebagai KCKT, kromatografi kecepatan tinggi. Nanti kalian cari tahu sendiri bahasa Indonesianya apa. Kemudian HPLC itu sebenarnya pada prinsip kerjanya adalah sama dengan kolom biasa. Ya, di sini sebelah sini ada kolom dan di sini ada HPLC. Hanya bedanya adalah ada tekanan untuk HPLC. Dan adapun stationary phase-nya masih mirip, tapi di dalam HPLC stationary phase-nya itu jauh lebih kecil lagi. Sehingga dengan permukaan stationary phase yang kecil serbuknya, ya, yaitu berupa silika lumina selulus, ini menghasilkan surface area yang lebih luas dan resolusi pemisahannya lebih besar. Nah, untuk kolom kromatografi kita review kembali. Kalau dalam kolom kromatografi itu ada di sini desolvennya, kemudian di sini campuran pelapis untuk kita nginjek sampel, kemudian di sini ada stationary phase, ya, atau fase diam, atau di sini kemudian di sini ada kapas gitu. Ini kolom dan proses pemisahannya dibantu dengan gravitasi. Nah, tapi untuk HPLC selain bentuknya seperti tadi yang kolom, ada tambahan di sini, yaitu kolomnya dihubungkan dengan tekanan tinggi, di mana tekanannya itu mencapai 40 megapascal, ya, sangat besar. Nah, di sini kemudian stationary phase-nya atau fase diamnya seperti tadi sama, masih mirip dengan kolom, ya, silika lumina selulus dan dengan ukuran sangat kecil sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan yang lebih efisien. Kemudian komponen pada HPLC, pertama kita tengok untuk kolomnya. Kolom pada HPLC ini biasanya terbuat dari stainless steel, ya, stainless steel yang tahan pada tekanan sampai 50 megapascal. Karena tadi kan tekanan yang diberikan berupa 4 sampai dengan 40 megapascal, sehingga kolomnya di sini didesain lebih besar dari itu kekuatannya, yaitu mampu menahan tekanan setinggi 50 megapascal. Kemudian diameternya biasanya 4,5 mm, sedangkan panjangnya 5 sampai 25 cm. Kemudian di sini kecepatan alirnya itu biasanya mencapai 1 sampai 3 mm per menit. Kemudian komponen berikutnya itu stationary phase-nya. Kalau stationary phase-nya untuk HPLC ini stationary phase-nya itu berupa absorbent material, very small particle size, ya, material dengan ukuran sangat kecil, material yang mampu menyerap, ya, dan materinya sangat kecil, ukurannya sangat kecil. Contohnya chemically modified silica, silika yang sudah dimodifikasi secara kimiawi. Kemudian di finally benzene dan lain sebagainya. Komponen berikutnya yaitu fase geraknya, mobile phase. Mobile phase-nya di sini, ya, lihat sebelah sini ada solvent, ini mobile phase-nya. Nah, mobile phase-nya itu bisa berupa polar ataupun non-polar, ya. Ini tergantung pada sampel yang ingin kita analisis, yang ingin kita dapatkan, yang kita harapkan, ya. Depends on type of sample. Nah, di sini solventnya biasanya ditaruh pada solvent reservoir atau sumber tangki larutan, tangki pelarut, ya, bahasa Indonesianya. Kalau nama aslinya itu solvent reservoir, ya, ini tempat penaruhan untuk pelarutnya. Kemudian dia dihubungkan pada selang bertekanan tinggi, ya, high pressure pump, dihubungkan pada pompa bertekanan tinggi yang kemudian di sini akan membawa si solvent ini ke kolom. Tetapi sebelum solvent ini nyampe kolom, di sini kita akan menemukan posisi untuk menginjeksi sampel. Jadi di sini sampel diinjek sehingga ketika solvent lewat, sampelnya langsung terdorong oleh solvent, ya.
Kemudian komponen berikutnya berupa detektor. Tadi di sini solvent, kemudian di sini ada pompa tekanan tinggi, di sini sampel, di sini kolom. Nah, ketika proses kolom terus dilaksanakan di sini atau terjadi di sini akibat adanya tekanan tinggi dari sebelah sini, ya. Kemudian di sini sampel yang keluar akan melewati detektor. Detektor ini bisa berupa UV detektor, IR detektor, refractive index detektor, mass spec detektor, electrochemical detektor, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam detektor di sini. Kemudian dari detektor ini akan dihubungkan ke komputer yang diterjemahkan. Kemudian dari komputer ini akan menghasilkan serapan-serapan atau gelombang serapan oleh oleh sampel yang kita analisis tadi. Kemudian komponen, yaitu cara kerjanya. Nah, tadi sempat saya jelaskan, ya. Di sini solvennya akan dipompa menuju ke kolom. Di sini ada sampelnya. Sampelnya terdorong oleh solven yang terpompa, ya, dengan kecepatan yang tinggi. Di sini melewati kolom di sini. Nah, sampel yang keluar melewati detektor. Detektor kemudian transfer datanya ke komputer. Komputer kemudian menerjemahkan data tersebut berbentuk grafik seperti ini, ya, kurva atau grafik, ya. Ini berdasarkan retention time-nya, ya, waktu retensinya. Nah, sekarang ketika kita mau melakukan analisis, kita membutuhkan standar working running standards. Kita membutuhkan standar di sini. Nah, contohnya sekarang kita akan menganalisis sesuatu. Maka saya coba standarnya berupa glukosa. Di sini saya injek. Nah, setelah saya running, ternyata glukosa keluar pada menit ke-5. Saya dapat peaknya di sini dari komputer, ternyata seperti ini pada menit ke-5. Kemudian ketika saya coba dengan sukrosa sebagai standar saya yang kedua, sampelnya keluar pada menit ke-8. Nah, di sini kemudian ini akan menjadi titik acuan saya ketika menganalisis sampel. Nah, contohnya saya punya sampel yang saya tidak tahu, saya run di HPLC berdasarkan sampel standar berupa glukosa dan sukrosa. Di sini kemudian kita lihat peak yang mirip pada standar yang kita punya. Ternyata ada peak yang muncul pada menit ke-5. Menit ke-5 berarti sampel yang kita tidak tahu tadi mengandung glukosa. Di sini. Nah, bagaimana dengan peak yang di sampingnya ini? Ini peak yang kita tidak ketahui karena standar kita tidak ada yang memenuhi ini, sehingga ini masih peak yang belum terpecahkan. Nah, kemudian untuk menemukan konsentrasi sampel bisa juga dengan HPLC. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita run sampel dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ya, memang akan muncul pada menit ke-5 semuanya, tapi tinggi pada serapannya berbeda-beda, ya. Nah, adapun area pada di bawah serapan ini menunjukkan konsentrasinya. Semakin tinggi konsentrasinya, maka areanya akan semakin tinggi atau luas seperti ini. Ya, ini ada penjelasannya. As the concentration increase, the area under the curve increases. Nah, contohnya ini sampel standar kita untuk glukosa, sedangkan ini sampel kita yang tadi yang kita tidak ketahui. Tadi di sini di menit ke-5 ada peak ternyata mirip glukosa. Nah, sekarang kita cek berapa konsentrasinya. Tinggal hitung aja area yang di bawah peak ini, apakah sesuai dengan glukosa yang sebelah sini atau sini. Kemudian macam-macam HPLC. Ada berbagai macam HPLC, diantaranya ada normal phase HPLC. Nah, normal phase HPLC ini solvennya berupa polar, kemudian fase diamnya berupa, maaf ini salah ketik. Solvennya berupa non-polar, kemudian fase diamnya berupa polar, ya, biasanya silika. Silika itu kan unsur kimia, rumus kimianya FiOH, ya, makanya ini polar. Nah, di sini kalau stationary phase-nya itu polar, maka sampel komponen kita yang bersifat polar akan diam di kolom.
Nah, sampel kita yang nonpolar akan lewat, akan teralirkan mengikuti solvent. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada tipe kedua yaitu reverse phase HPLC atau fase kebalikan dari yang tadi ya. Di mana di sini pelarutnya yaitu polar, sedangkan yang stationary phase-nya itu non-polar. Sehingga di sini bisa kita tebak pastinya komponen kita yang bersifat non-polar akan diam pada kolom, sedangkan yang non-polar partikel kita yang bersifat non-polar akan diam di dalam kolom, sedangkan partikel kita yang bersifat polar akan teralirkan masuk ke detektor dan teranalisis lebih cepat. Kemudian tipe berikutnya yaitu size occlusion HPLC. Nah, dari namanya ini size ya, berdasarkan ukuran. Pada HPLC jenis ini, stationary phase-nya itu berupa porous beads ya. Artinya dia berporos. Di sini diharapkan sampel yang kita injek mohon maaf, di sini artinya sampel yang kita injek akan masuk ke poros yang disiapkan di sini. Nah, ini kan bentuknya poros, sehingga sampel yang cocok, komponen sampel kita yang cocok dengan poros ini akan masuk ke dalam poros, sedangkan yang tidak cocok alias yang terlalu besar akan melewati poros. Nah, contohnya ini anggap saja yang kecil ini sampel kita yang kecil-kecil, dia akan masuk ke dalam poros. Sedangkan yang besar-besar akan tetap di luar poros, sehingga pemisahan model ini berdasarkan ukurannya, berdasarkan ukuran sampel. Selanjutnya, HPLC jenis berikutnya itu ion exchange HPLC. Nah, ini tentunya dari namanya kita sudah bisa kenal bahwa ini berdasarkan ionnya. Jadi misalnya sampel yang kita harapkan itu atau molekul interestnya kita itu bermuatan positif, maka stationary phase di sini atau fase diam di sini negatif. Nah, sehingga nanti fase diam di sini ini akan mengikat molekul interest kita. Ikatan pemisahan di sini berdasarkan muatan pada molekul tersebut. Separation occurs based on molecular charge. Sudah, itu saja tentang HPLC hari ini. Semoga kalian bisa paham dan silahkan dianalisis dan diamati lagi materinya dan kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.